Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal dan menyusun laporan keuangan fiskal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifki Hasferi, yang kedua ada saya sendiri Putri Ayudisa, yang ketiga ada Laila Nur Hamidah, yang keempat ada Febriana Nur Latifah, yang kelima ada Rifki Oktavian, dan yang terakhir ada Grenia Khairunisa. Bahasan pertama yang akan kami jelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam sistem keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Atau secara sederhana, rekonsiliasi merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Selanjutnya ada tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, meneliti kembali draft yang sudah dibuat. Yang kedua, alat untuk memenuhi draft laporan. Dan yang ketiga, meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dalam bisnis. Rekonsiliasi fiskal positif. Rekonsiliasi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Dengan begitu, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Koreksi positif biasanya terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPH. Jenis koreksi fiskal positif antara lain, yang pertama, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keempat, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Dan yang kelima, pajak penghasilan. Rekonsiliasi fiskal negatif. Menurut Anastasia Diana, koreksi fiskal negatif adalah koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil. Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan. Dan menurut Sukrisno Agus, koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif ini biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, di sini aku akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan fiskal. Jadi laporan keuangan fiskal ini ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke negara. Selanjutnya, perbedaan orientasi pelaporan. Secara budget air, pajak merupakan alat untuk mentransfer sumber daya dari masyarakat kepada negara. Negara lebih memperhatikan laporan keuangan dilampirkan dalam SPT yang meliputi unsur. Yang pertama, laba tahun berjalan. Yang kedua, distribusi laba. Yang ketiga, peredaran. Dan yang terakhir, pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain. Selanjutnya, prinsip akuntansi sebagai subjek perbedaan orientasi. Kemampuan pajak untuk mempengaruhi perilaku pengusaha umumnya dianggap suatu alasan pendukung penyimpangan dari prinsip dan praktek akuntansi komersial. Yang pertama, matching, prinsip pemadanan biaya dan manfaat untuk keperluan komersial. Prinsip ini menghendaki pengakuan pendapatan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Yang kedua, konsistensi. Metode ini digunakan untuk menilai kinerja bisnis dari tahun ke tahun. Yang ketiga yaitu konservatisme, yaitu laporan keuangan dalam suatu transaksi yang belum menjadi fakta harus diteliti kebenarannya. Dan yang terakhir, substansi. Mengesampingkan bentuk formal, dalam konsep ini, laporan keuangan fiskal menitik beratkan kepada substansi ekonomi daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan fiskal.
terdapat beberapa proses dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Proses yang pertama yaitu seperti biasa, seperti pembuatan laporan keuangan komersial, yaitu diawali dengan input dokumen dasar atau input dokumen bukti transaksi. Setelah itu, setelah menginput dokumen dasar tadi, dilakukan pencatatan dalam buku harian jurnal. Setelah pencatatan dalam buku harian jurnal, dilanjutkan dengan posting pada buku besar. Setelah dilakukan posting pada buku besar, dilanjutkan dengan pembuatan buku tambahan. Pembuatan buku tambahan ini dapat digunakan untuk mencatat piutang perusahaan atau catatan tambahan lainnya. Selanjutnya, proses yang kelima yaitu pembuatan neraca percobaan. Pembuatan neraca percobaan ini adalah pembuatan neraca saldo. Setelah neraca saldo, dapat dihasilkan laporan keuangan komersial. Setelah adanya laporan keuangan komersial, dilakukan rekonsiliasi fiskal, baik itu rekonsiliasi positif maupun rekonsiliasi negatif. Setelah dilakukan rekonsiliasi positif dan negatif tadi, maka dapat dihasilkan laporan keuangan fiskal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.